Hai Sobat Bang Google! Kalian pernah nggak kepikiran Indonesia termasuk negara yang kaya? Baik itu sumber daya mineral, tanah yang subur, hasil laut yang melimpah. Tapi kok, mengapa ya Indonesia masih termasuk negara berkembang? Memang betul, rendahnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab negara masih berkembang. Tapi menurut Bang Google, Indonesia hanya perlu mengembangkan teknologi-teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan teknologi ini tentunya tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia. Penasaran kenapa saja teknologinya? Ayo, simak video berikut ini. Remind people that energy is used in everything we do. Our electricity, our transportation, our infrastructure, our communications, our agriculture, everything. Yup, benar sekali. Energi sangat dibutuhkan di masa sekarang. Apalagi Indonesia, tentu sangat membutuhkan energi. Sobat-sobat Bang Google, tahu nggak? Sebenarnya nih, kita mempunyai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar nomor 3 di dunia loh. Tapi menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, di tahun 2024, 98% warga Indonesia masih bergantung pada listrik PLN. Memang betul, PLN memiliki dua sumber energi primer dan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini di dalamnya terdapat energi surya juga loh. Tapi persentase penggunanya masih sangat kecil dibandingkan energi primer seperti batu bara 23%, gas 17%, dan minyak bumi 35%. Jadi di tahun 2016 aja nih, total penggunaan energi primer di PLN adalah 75%. Dan hasil pembakaran di PLTU dapat menyebabkan polusi udara loh. Bukan hanya itu, tentu mesin-mesin seperti PLTD, PLTU, yang bahan bakarnya batu bara dan PLTG, memerlukan biaya perawatan yang besar juga loh sobat-sobat. Dikutip dari situs PT PLN Persero di tahun 2024, subsidi yang diberikan pemerintah kepada PT PLN adalah sebesar 75,83 triliun. Tentu itu bukan hanya digunakan untuk biaya perawatan. Biaya ini harus diberikan pemerintah setiap tahun untuk PLN. Sangat berbeda ya dengan energi surya, energinya gratis, dampak lingkungannya tidak ada, dan biaya pemeliharannya juga kecil. Sobat-sobat Bang Google, ada yang tahu nggak? Pasir silika atau silikon merupakan bahan utama pembuatan panel surya loh. Silica sand, the primary mineral used for solar generation. To make a panel, silica sand needs to be refined to create purified silicon, which is shaped into ingots and sliced into thin wafers. The wafers are cut into cells, and panel manufacturers then assemble the cells in a frame and add circuitry to create a finished module or panel. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-8 di dunia sebagai negara dengan cadangan pasir silika terbanyak, dan Indonesia juga ikut mengekspor pasir silika ke Cina loh. Yang jadi pertanyaannya, kenapa negara kita, Indonesia, tidak menggunakan panel surya? Padahal negara kita termasuk negara tropis, yang hampir sepanjang tahunnya negara kita mendapat cahaya matahari. Sedangkan negara dengan musim salju seperti Amerika, mereka malah menggunakan panel surya. Agak gimana gitu. Hehe. Dan yang terakhir, penggunaan panel surya dapat mengurangi impor minyak ke Indonesia, yang artinya dana belanja tersebut dapat dikurangi. Karena di bulan Januari sampai bulan Maret aja nih, di tahun 2024, realisasi impor minyak dan gas bumi Republik Indonesia itu sebesar 145,8 triliun rupiah. Sebagai negara maritim, Indonesia ironisnya masih tercatat sebagai negara pengimpor ikan dari beberapa negara. Di tengah melonjaknya harga beras, impor beras tahun ini akhirnya membengkak. Kenapa sih kita harus impor gula? Ya, bicara soal harga tempe dan tahu yang melonjak tak lepas dari bahan bakunya yaitu kedelai yang jadi salah satu komoditas impor pangan terbesar RI. Impor produk kedelai dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Yap, bukan hanya beras yang diimpor Indonesia,
tetapi bawang putih, garam, jagung, kacang kedelai yang merupakan bahan dasar tempe dan tahu, dan juga daging. Jenis-jenis ini sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Yang jadi pertanyaannya, lahan kita subur, tempat menanam sudah ada, tapi mengapa ya kita masih mengimpor sembako-sembako tersebut? Dikutip dari halaman ResearchGate, Indonesia memiliki luas daratan yaitu 191,09 juta hektar. Area potensial pertanian itu sekitar 95,90 juta hektar atau sekitar 50% dari total lahan Indonesia. Sobat-sobat Bang Google, ada yang tahu nggak? 18% dari daratan negara Australia itu adalah gurun loh. Sedangkan di Indonesia tidak mempunyai gurun. Hanya beberapa tempat yang mempunyai hamparan pasir. Lalu, tingkat kesuburan tanah di Australia itu hanya mencapai 6%. Sedangkan tingkat kesuburan tanah di Indonesia itu mencapai 30%. Dan sebagian besar tanah di Australia itu membutuhkan pupuk. Sedangkan di Indonesia sebagian besar tanah kita tidak terlalu membutuhkan pupuk. Karena sebagian besar tanah kita terdiri dari tanah humus, tanah vulkanik, tanah aluvial, dan tanah lumpung. Tapi ada yang tahu nggak sobat-sobat Bang Google, Australia menempati urutan keempat di dunia dengan kategori negara yang maju karena hasil pertanian. Sedangkan Indonesia hanya memasuki urutan 25 di dunia. Nah, kembali ke poin kedua dari video ini, yaitu tujuan modernisasi teknologi pangan untuk meningkatkan produksi pangan karena membantu petani dalam mengelola lahan yang luas dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya saing produk. Tentu saja masih banyak manfaat tentang modernisasi teknologi di bidang pangan. Nah, sebagai informasi tambahan nih, Indonesia di tahun 2024 mengimpor garam senilai 135 juta dolar, mengimpor bawang putih senilai 532 juta dolar, mengimpor beras senilai 371 juta dolar, dan mengimpor kedelai itu senilai 1 miliar dolar. Nah, ditotalkan kurang lebih dana yang didapat adalah 2.038 juta dolar. Bayangkan, kalau dana segitu membayar utang luar negeri kita. Kira-kira perlu berapa tahun ya? Swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagian kedua dari video ini akan di-upload ya. Teman-teman yang suka video seperti ini jangan lupa subscribe dan share. Thank you.